Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke sobat-sobat, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Al-Quran ngomong kayak gini, tapi betul bahwa Al-Quran itu mengoreksi Alkitab kami. Ayat Al-Quran ini berbicara bahwa Injil yang dipegang oleh umat Kristen dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni. Kemudian ada beberapa orang mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya bagikan. Ada seorang tadi berkata bahwa Al-Quran itu untuk mengoreksi Alkitab. Dia berkata bahwa dulu Injil itu murni, tapi ada yang mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen itu sungguh jelas murni. Sampai hari ini murni. Kenapa saya katakan murni? Karena Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Al-Quran tidak bisa mengoreksi Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Allah yang murni. Berbicara tentang Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kalau ada yang mengubah dan berkata Yesus itu bukan anak Allah, maka itu bukan Injil. Sebab Injil yang benar, Injil yang asli, di situ dia berkata tentang Yesus Kristus, kabar baik. Jadi Alkitab yang kita pegang sebagai dasar kebenaran tidak bisa dikoreksi oleh Al-Quran, karena Alkitab atau Injil lebih duluan ada daripada Al-Quran. Jadi kalau mengoreksi dan tidak percaya bahwa Injil adalah anak Allah, maka itu tidak bisa dibenarkan. Sebab Injil yang benar adalah bicara tentang anak Allah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini berita Injil yang benar, itu harus percaya, bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah yang benar, firman Allah yang murni, suruh kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau saudara mau selamat, ya percaya Yesus, bertobat dan menerima anugerah keselamatan. Nah, jadi Injil ini yang dipegang oleh orang-orang Kristen adalah Injil yang murni. Jadi Al-Quran itu tidak bisa mengoreksi Alkitab. Justru Alkitab itu yang harus mengoreksi kitab-kitab yang lain. Kenapa tidak mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus 2 ayat 12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi tidak ada yang bisa menghambat Injil yang benar. Saudara boleh menantang, tidak percaya, tapi Alkitab sudah berkata satu waktu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara tidak bisa lari, saudara tidak bisa bersembunyi dari murka Allah. Sebab orang-orang yang menolak Yesus akan menerima murka Allah, tapi mereka yang menerima Yesus menerima anugerah keselamatan. Jadi Injil yang asli sampai hari ini masih ada tertulis dalam Alkitabnya kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau ada yang menantang, maka dialah yang
mengubah apa yang difirmankan oleh Tuhan, berarti dia sudah bekerja sama dengan iblis untuk menghilangkan kasih karunia Allah. Sebab hanya karena kasih karunia Allah orang boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.